Selanjutnya ini kita akan membahas ya tentang mediasi orang tua untuk anak usia pra-remaja ya. Jadi kira-kira usia 9 sampai 11 tahun ya. Mungkin ini kalau anak sekolah ya mungkin kelas 5, 6 ya, atau mungkin sudah ada yang SMP kelas 1 ya, tapi usia pra-remaja. Nah, untuk anak usia pra-remaja ini mediasi aktif itu bisa dilakukan dengan cara ini orang tua bergabung ya dengan anak ya di ini media sosial ya, atau di aktivitas-aktivitas yang online. Jadi kita meminta ya pada anak ya untuk mengizinkan kita menjadi temannya ya, misalnya di Facebook kita menjadi friend dia ya, atau di Instagram ya kita jadi followernya ya. Ini eh, tentu saja dengan kerelaan anak ya, artinya kita add friend misalnya, atau kemudian kita follow di Instagram ya. Tapi kita juga di dunia nyatanya juga mengatakan pada anak bahwa kita mengikuti Facebooknya atau mengikuti Instagramnya atau di media-media sosial yang lain. Nah, dengan demikian ini ya ini memang juga terkait juga dengan bagaimana relasi anak orang tua itu dalam dunia offline-nya ya, dalam pengasuhan nyatanya ya, karena ini sangat terkait dengan kedekatan anak dengan orang tua ya, kepercayaan anak dan orang tua. Nah, ini kalau biasanya sih kalau anak-anak yang merasa nyaman dengan orang tuanya, kemudian dekat ya, ada attachment dengan orang tuanya, maka di dunia maya pun, di media sosial pun juga dia tidak akan keberatan ya ketika orang tuanya itu menjadi teman di media sosialnya. Nah, kalau kita bisa, tapi memang ada semacam jargon yang mengatakan ya friend tapi nggak banyak konten, nggak banyak komen gitu ya, karena kalau kemudian kita nyinyir di media sosialnya anak kita ya akan membuat anak-anak menjadi tidak senang ya. Jadi oke lah kita menjadi friend tapi tidak terlalu banyak mengintervensi ya. Tapi kalau kita bisa bergabung ya dengan media sosial anak-anak kita, ini banyak keuntungan ya, karena kita jadi bisa mengetahui ya apa saja minat anak-anak kita ya, dalam ini jadi apa saja yang diakses, kemudian dia bergaul dengan siapa saja ya teman-temannya di media sosial. Nah, ini kan kita bisa telusur ya teman-temannya itu siapa dan apa aktivitasnya. Nah, sehingga ini kita nanti juga akan bisa menjadi bahan ya ketika kita berdiskusi dengan anak-anak terkait dengan media ini. Kemudian juga menjadi panutan, ini juga menjadi penting ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam kita beronline dia ya, atau menggunakan gadget itu, ini dalam keseharian, dalam kehidupan nyata itu akan menjadi referensi ya bagi anak, jadi model ya. Jadi kalau kita orang tuanya yang sampai euforia, kecanduan gadget ya, ya jangan harap anak kita tidak melakukan hal yang sama ya. Jadi kita sendiri yang harus punya kontrol diri ya terkait dengan penggunaan gadget ini. Jangan sampai kita mengalami technoference ya. Jadi gadget yang justru mengganggu ya hubungan kita dengan keluarga kita atau dengan teman-teman kita ya, terutama dengan keluarga ya. Ini kalau sampai kita orang tua tidak memiliki kemampuan kontrol diri, kebijaksanaan yang baik ya dalam penggunaan gadget, ya ini nanti akan menjadi pencetus ya anak-anak kita mengalami ini penyalahgunaan ya penggunaan gadget ini. Jadi diusahakan juga sebaik mungkin menjauhkan perangkat yang tersambung ke internet itu dari kamar tidur ya. Jadi sebaiknya mengakses media ya internet itu lebih baik di ruangan yang terbuka bersama anak-anak ya. Jadi ini akan lebih aman. Kemudian menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif ya, bukan untuk hal-hal yang
mungkin tadinya dirasakan menyenangkan ya, tetapi ketika itu tidak bijaksana, tidak terkendali, bahkan mungkin menjurus pada hal-hal yang negatif ya, seperti banyak kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini ya, dengan perangkat media itu ya, dengan teknologi itu justru memunculkan kasus-kasus perselingkuhan misalnya. Ini saya kira orang tua juga harus mencegah ya, menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian juga dalam kita merespon atau memberikan komentar ya, apalagi kalau anak-anak kita itu sudah menjadi teman kita atau menjadi follower kita ya, dia kan bisa membaca bagaimana kita memberikan komentar pada teman-teman kita ya, apakah komentar kita berikan dengan santun, dengan penuh kasih sayang, dengan sopan ya, atau kalau kita berkomentar itu juga kasar atau mungkin juga menyudutkan orang lain atau memberikan kritikan yang pedas, itu anak-anak kan membaca itu, sehingga ini kesadaran ini akan membuat kita orang tua juga perlu hati-hati ya ketika kita akan memberikan komentar, apalagi kalau mengomentari akun anak kita ya. Jadi jangan sampai itu kemudian kita menasihati, apalagi memarahi ya di akunnya dia. Nah, ini hal-hal yang jadi mediasi aktif pada anak usia pra remaja ini sifatnya lebih ya sedikit egaliter lah kalau kita bilang gitu ya, dibanding dengan usia-usia yang sebelumnya. Kemudian orang tua juga bisa berbicara dengan anak tentang konten dan reputasinya di online ya, misalnya apa saja yang diakses ya, kemudian bagaimana reputasi anak kita ya, ternyata banyak ya teman-temanmu yang menyukai unggahanmu yang itu ya, ternyata viewermu ya, atau mungkin kalau anak sudah punya semacam blog atau YouTube misalnya, lalu kita wah kamu ini ya subscribermu sudah hampir 1.000 misalnya, itu bisa digunakan sebagai cara untuk berdiskusi ya dengan anak-anak, dan terutama dalam mengapresiasi ya, dan juga mengarahkan ya supaya anak-anak tidak terhanyut ya pada konten-konten yang negatif. Dengan mediasi aktif ini ya, orang tua bisa mendiskusikan ya bersama anak ya, misalnya kita membaca ada komentar-komentar yang tidak menyenangkan, atau bahkan mungkin ada potensi anak-anak kita dibully misalnya ya, itu kita bisa menggunakan permasalahan ini ya sebagai bahan untuk mendiskusikan dengan anak ya, sehingga anak bisa mendapat semacam pertolongan psikologis begitu ya. Jadi kita bisa membantu anak ya seandainya dia dibully oleh teman-temannya di media online. Jadi anak punya tempat untuk curhat juga ya, supaya dia tidak mengalami hal-hal yang negatif ya dengan online-nya itu. Nah, jadi ini orang tua justru secara aktif ya, proaktif ya, itu memberikan bantuan ya untuk anak itu bisa terhindar dari ini kasus ini ya, cyberbullying misalnya seperti itu ya, atau hal-hal lain yang lebih membahayakan. Nah, selain itu juga kita perlu memberikan semacam wawasan ya kepada anak bahwa reputasi anak pada saat ini ya, remaja, karena hampir semua remaja itu sekarang terkoneksi di online ya. Ini perlu kita pahamkan pada anak-anak kita bahwa reputasi anak itu ya, reputasi seseorang itu sekarang sangat banyak dipengaruhi atau bahkan dibentuk oleh aktivitas online-nya ya. Jadi ini akan sangat, bahkan itu nanti akan sangat terkait juga dengan relasi offline-nya ya. Jadi dengan demikian ya, orang tua ini dapat mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuannya terlebih dahulu ya tentang sebuah konten ya sebelum
anak-anak itu mengunggahnya ya. Ini perlu dibekali satu pesan ya. Jadi bisa jadi anak-anak kepingin misalnya mengunggah foto selfie-nya ya, mungkin ketika dia dalam satu suasana yang sangat excited ya. Nah, mungkin perlu kita perlu kita berikan semacam pesan begitu ya. Mungkin untuk saat ini itu sesuatu yang yang menyenangkan ya untuk ini, tapi bisa jadi itu jejak digitalmu itu misalnya besok ketika misalnya suamimu atau istrimu melihat hal seperti ini, mungkin itu dirasa tidak pantas. Nah, ini perlu dikemukakan ya pada anak-anak kita. Jadi misalnya mengunggah foto-foto ketika dia misalnya masih belum menggunakan hijab misalnya. Nah, itu meskipun mungkin itu kejadiannya masa lalu ya, tapi ketika sekarang penampilannya sudah berbeda ya mungkin tidak perlu mengunggah foto-foto yang seperti itu. Jadi ini kita perlu memberikan antisipasi ya pada anak-anak kita ya, bahwa jejak digital itu akan ada selamanya ya, dan itu mungkin akan mempengaruhi juga kehidupan kita di masa yang akan datang ya. Itu untuk didiskusikan ya bersama anak usia pra-remaja. Nah, kemudian metode yang kedua ya, mediasi pembatasan. Ya, ini pada anak usia pra-remaja ini ketika kita akan melakukan pembatasan itu tidak kita lakukan secara diam-diam ya, tetapi sebaiknya kita anak tahu ya, misalnya batasan-batasan yang kita kemukakan tadi ya, itu supaya tidak dilakukan oleh anak ya. Jadi karena kalau kita melakukan ini ya pengawasan secara diam-diam ya, itu anak bisa mendapat kesan bahwa orang tuanya itu tidak percaya pada dirinya, termasuk tadi ngulik semua temennya ya, kemudian kita berkomentar di situ, lalu kita mengatakan kamu nggak usah sama ini sama itu, yang boleh siapa saja. Wah, itu terlalu berlebihan ya, mungkin anak justru malah merasa tidak nyaman dengan cara seperti itu. Ya, jadi lebih baik orang tua berbicara secara terbuka ya tentang penggunaan internet yang aman itu seperti apa, tips-tipsnya ya, mungkin juga menceritakan pengalaman yang dari orang tua ya, kemudian apa yang kita sukai dan tidak kita sukai di dalam berrelasi secara online ya. Jadi menggunakan internet ya agar anak dapat melakukan hal yang sama ya. Jadi misalnya tadi kita cerita pernah di chat sama orang yang tidak dikenal, diajak ketemu di suatu tempat ya, kita tolak ya, kita harus berani menolak untuk hal seperti itu ya, jangan merasa sungkan jangan ini, karena ini mungkin justru bisa membahayakan misalnya. Nah, itu kita bisa ceritakan. Kemudian keamanan internet teknis ya, seperti filter internet ya, tidak serta-merta mengurangi risiko online untuk anak-anak dalam kelompok usia ini ya, karena mereka sudah bisa men-setting sendiri ya, sehingga yang penting kita bisa memberikan kepercayaan dan memberikan batas-batas ya yang anak-anak itu bisa paham ya terkait dengan risikonya. Tapi berbeda dengan anak yang usia lebih muda ya, ini apalagi anak balita ya, itu batasan itu ya harus dilakukan oleh orang tua ya, karena anak-anak belum bisa men-setting sendiri, tapi anak usia pra-remaja ini dia sudah bisa mengubah-ubah sendiri ya untuk settingnya itu ya, sehingga yang lebih penting adalah kepercayaan bahwa dan kita memberikan bekal ya untuk antisipasi risiko hal-hal yang negatif. Nah, kalau kita melakukan tadi ya pembatasan-pembatasan itu ya mungkin di rumah dia tidak melakukan itu, tadi dia bisa melakukan di luar rumah. Nah, ini juga justru lebih berbahaya. Ya. Nah, kemudian juga mediasi pembatasan yang bisa kita lakukan pada anak, yaitu mengajari anak tentang pembelian online yang tepat ya. Jadi misalnya perlu di review dulu, dievaluasi ini keinginan atau kebutuhan ya, kemudian dari sisi harga ya kira-kira
itu relevan nggak dengan tingkat kepentingannya. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan kemampuan orang tua juga. Nah, ini kita bisa memberikan batasan-batasan seperti itu ya. Termasuk juga membuat persetujuan atau aturan aplikasi pembelian online ya. Misalnya untuk pembelian hal-hal yang itu memang menunjang pembelajaran ya, atau menunjang untuk peningkatan keterampilan ya. Tapi mungkin kalau untuk hal yang sifatnya hiburan, nah itu mungkin perlu dibatasi ya. Termasuk juga menghindari itu tadi pembelian yang dari pop up tadi ya, iklan sebulan yang tiba-tiba muncul lah, itu justru harus dihindari ya, jangan langsung diklik ya. Tapi kalau kita memerlukan sesuatu ya harus direview dulu ya, ditinjau dulu ini kebutuhan atau keinginan, kemampuan, ini manfaatnya apa. Nah, itu sehingga anak-anak kita ajari juga dalam pembatasan ini untuk pembelian yang rasional. Jadi juga meminta anak-anak ya, jika akan membeli sesuatu itu harus atas persetujuan orang tuanya. Nah, ini tadi yang juga kita singgung ya, karena ini pembiasaan ya, jadi kita harus tanamkan ya pada anak-anak itu ya supaya tidak impulsif ya, tidak impulsif, dan justru dari keimpulsifannya itu akan bisa berisiko pada hal yang negatif ya, misalnya sampai kecanduan game atau kecanduan situs porno. Nah, ini akan sangat berbahaya ya, meskipun di awalnya hanya dari sekali mengklik. Nah, ini perlu kita bekalkan pada anak-anak kita. Kemudian untuk mediasi co-view ya, ini mengajarkan anak untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan internet. Jadi orang tua tetap perlu memeriksa apakah game, situs web, dan program TV itu sesuai dengan anak ya. Jadi nonton bareng ya, tapi tetap juga perlu melihat apa yang sedang ditonton oleh anak kita. Jadi orang tua tidak harus selalu ada untuk mengawasi anak saat dia online, tapi yang penting mengajari pada anak ya mengelola risiko ya, termasuk juga tadi kebiasaan langsung klik itu juga perlu diperingatkan ya. Jadi untuk keamanan internet ya, dan untuk ini keamanan dirinya sendiri ya. Jadi ini yang perlu ditekankan pada anak ya. Jadi orang tua tidak harus selalu nguntit istilahnya ya, tetapi memberikan kepercayaan dengan memberikan bekal ya yang cukup terkait dengan antisipasi risiko-risiko negatif yang bisa dialami anak ya kalau dia tidak melakukan itu menggunakan gadget ya secara baik ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan mediasi orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini nanti kita praktekkan ya, kita cobakan ya, dan itu menjadi kebiasaan kita dalam keseharian ya, ketika kita berrelasi dengan anak-anak kita yang sekarang ini memang mau tidak mau terkait dengan media digital, internet ya, itu sudah menjadi bagian yang menyatu ya di dalam proses pengasuhan ya, jadi tidak bisa lagi kita hindarkan. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan ya dari hal-hal yang negatif, dan kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.